pertanyaan saya, masih adakah reformasi 1998? Itu yang saya khawatirkan ya, kalau melihat dari periode sebelumnya selama 10 tahun itu, apa yang dibangun, kita punya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, KPK, dan lain-lain sebagai hasil dari reformasi. Berapa ribu orang meninggal, ada mahasiswa juga, UI, Atmajaya, dan Trisakti. Tapi nyata-nyatanya distrust publik sudah begitu besar karena melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana itu semua diruntuhkan. Bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa direkayasa putusannya, bagaimana kemarin ada tatip DPR yang mengatakan bahwa melaksanakan fungsi pengawasan DPR itu boleh mencopot political recalling. Hakim MK, Ketua KPK, itu apakah tidak meruntuhkan apa yang sudah diperjuangkan 26 tahun yang lalu? Banyak sekali sendi-sendi ketatanegaraan yang digoyang-goyang. Juga bagaimana hubungan-hubungan relasi negara dengan publik itu digoyang-goyang karena berbagai kebijakan dan instrumen-instrumen hukum yang dibuat secara one-sided saja. Jadi sebetulnya kita harus bertanyakan apakah reformasi 98 itu masih berjalan seperti yang dicita-citakan atau tidak? Atau memang harus balik kepada dinormalisasi menuju 1998? Ya, kita semua harus sama-sama membaca apa yang pernah terjadi dalam sejarah. Kan orang Indonesia itu teralienasi dari sejarahnya sendiri, nggak tahu apa yang pernah terjadi, sehingga kita nggak punya catatan untuk membangun ke depan, mana yang harus diteruskan, mana yang harus tidak dilakukan gitu. Oke, Mas Lukman, pertanyaan saya sama. Banyak orang mengatakan bahwa ini era menuju era pasca reformasi. Karena reformasi sudah berakhir, ditandai dengan berbagai tadi ya, yang Prof. Tulis katakan KPK yang independen, masuk dalam kekuasaan eksekutif, ya, kembalinya multifungsi TNI, otonomi daerah sudah diresentralisasi ke Undang-Undang Cipta Kerja. Gimana Anda merespon itu? Ya, jadi era saat ini adalah era bagaimana kita mengisi, menerapkan, melaksanakan tuntutan reformasi itu sebenarnya. Bukan justru malah mengingkari tuntutan reformasi. Oleh karenanya menurut hemat saya, wacana koalisi permanen misalnya, hentikan itu. Jangan lagi mengisi ruang-ruang publik kita. Karena ini konsumsi elit itu. Ruang publik itu mestinya diisi dengan bagaimana upaya kita bersama menyelesaikan persoalan real masyarakat kita. Sekarang ini kan yang kita perlu seriusi, misalnya distrust. Ketidakpercayaan sebagian masyarakat kita. Tagar kabur aja dulu, itu harus diseriusi itu. Yeah. Jangan dianggap enteng, karena itu adalah manifestasi dari sebagian Gen Z, generasi muda kita yang sudah tidak lagi percaya bisa mendapatkan kehidupan yang layak di negeri sendiri, dan seterusnya. Oleh karenanya, saya hadir di sini mewakili Gerakan Nurani Bangsa, ini ingin mengajak kita semua, bagaimana andai kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan atau menunaikan amanah yang ada pada diri kita masing-masing, setidaknya mari kita gunakan rasa dalam menjaga ikatan kebangsaan ini. Jadi berempatilah kepada rakyat, bersimpatilah gitu, bertimbang hati, bertenggang rasa, karena ini yang menurut saya rakyat butuhkan dari penyelenggara negara.